Ini adalah cara bagaimana kita menggunakan back office Mitra SRC dalam melayani orderan customer melalui aplikasi Ayo Toko SRC. Pertama kita masuk di Google, terus kita cari dulu websitenya Mitra seperti ini ya. Jadi dia Ayo Toko SRC Mitra atau back office-nya SRC seperti ini. Ini adalah tampilannya. Kalau misalnya sudah terhubung, maka dia akan otomatis masuk. Seperti itu. Nah, paling pertama akan muncul yaitu pop-up-nya, POP-nya dari SRC seperti ini ya. Kemudian yang kedua akan muncul diutamakan adalah Cita. Jadi ini tampilannya ya. Tampilan Cita seperti ini. Dia akan muncul dulu untuk ketika ada pesanan Cita. Oke. Karena kita mau fokus di aplikasi SRC, kita alihkan dulu. Bisa kita pilih ke lihat dashboard. Oke, seperti ini tampilannya ya. Jadi cara untuk membacanya. Ini adalah pesanan masuk, artinya pesanan baru yang dikirim oleh customer. Ketika kita membuka pesanannya akan berpindah ke pesanan dilihat. Setelah itu, ketika pesanan dilihat dan diketik, jika ada perubahan harga atau ada barang yang kosong, maka kita bisa buat perubahan. Setelah kita buat perubahan, setelah di-save, maka akan berpindah ke sini. Konfirmasi perubahan, di mana konfirmasi perubahan ini harus disetujui oleh customer. Jadi ketika kita mengubah sesuatu dari pesanan customer, maka dia akan bertumpu di kolom ini. Ketika customer menerima perubahannya, barulah pesanannya akan berpindah ke pesanan diproses di statusnya. Setelah pesanan diproses, kita akan membuat pesanan tersebut berpindah ke pesanan disetujui. Seperti ini. Dan selanjutnya, contohnya seperti ini. Pertama kita buka dulu pesanannya. Oke, akan muncul nama toko seperti ini ya. Kita klik kode pesanannya ini, yang muncul ini, yang bergaris tebal, silakan diklik. Setelah itu yang paling pertama akan muncul adalah detail pemesanan atau alamat dan nama toko. Pertama ini adalah nama tokonya. Ini adalah nomor handphone yang bisa kita hubungi. Jadi pastikan yang mendaftarkan dan kita bantu daftarkan customer, baik itu di lapangan sebagai sales atau sebagai CS yang edukasi lewat HP, pastikan nomor HP customer yang didaftarkan ini selalu aktif dan bisa digunakan dengan dalam jangka panjang yang lama. Setelah itu, lokasinya ketika kita ingin tahu caranya, kalian bisa blok ini. Lalu setelah diblok, terus copy paste, terus masukkan ke Maps, maka di situ akan muncul otomatis lokasi customer ketika memang dia daftar sesuai dengan lokasinya. Karena ini adalah kode map Google Maps. Seperti itu. Nah, yang paling penting jangan lupa di sini customer meninggalkan catatan seperti ini. Jadi ini catatan untuk si CS atau admin yang mengelola aplikasi Ayo SRC. Dia meninggalkan catatan, tolong diantar setelah duhur. Seperti itu. Jadi ini catatan. Jadi bisa saja catatan di sini kosong ya, tergantung customernya mau apa. Kemudian selanjutnya kita akan melihat. Jadi di sini itu pesanan dilihat. Nah, jadi sudah statusnya sudah berubah ya, pesanan dilihat. Kemudian kita ingin melihat produk yang dibeli. Coba kita klik lagi di sini. Nah, ini adalah detail produk beserta dengan gambarnya. Surya besar, 1 pak. Jadi perhatikan, setelah nama item akan muncul namanya varian. Jadi dia minta varian slop. Kemudian kategorinya lengkap dengan nama perusahaan, terus harganya. Terus berapa dia mau? 1 slop. Nah, di sini kita bisa rubah. Di sini entah itu harganya atau mungkin jumlahnya.
Bagaimana caranya kita merubah? Contoh, misal ada yang tidak sesuai. Kalau misalnya customer barang permintaannya nabati coklat 1000 cuma tersedia hanya 2, kita bisa rubah seperti ini. Kita klik seperti ini, lalu pilih 2. Jika memang barangnya itu sisa 2. Tapi jika barangnya sesuai, tidak perlu dirubah apa-apa. Kita sisa, lanjutkan ke nota, kemudian lihat totalnya berapa. Jadi customer akan membayar 358. Pastikan sebelum kita memproses, di full up dulu nomornya, apakah betul toko atas nama Ayu Andira yang memesan dan beralamat di lokasi ini, dan total barang serta detail barangnya adalah ini. Jika sudah betul, maka bisa dilanjutkan untuk penyimpanan bil dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah status yang sudah berubah ya. Karena kita sudah membuka, maka statusnya akan berpindah. Coba kita lihat ya contohnya. Oke, ini yang saya maksud dengan status yang sudah berubah. Tadinya customer ada di sini, karena kita sudah melihat pesanannya, maka statusnya berpindah ke pesanan dilihat. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk memindahkan lagi ke status di sini? Atau bisa langsung ke status di sini. Caranya salah satunya, jika customer memiliki perubahan, maka dia akan berpindah ke konfirmasi perubahan. Contoh, kita klik dulu. Ini statusnya sudah dilihat, kita masuk di sini. Apa yang terjadi ketika ada perubahan? Seperti tadi yang saya maksud, bahwa pesanan customer itu misal di sini nabatinya hanya ada 2, maka kita simpan perubahan, ketik, lalu save, simpan. Nah, coba kita lihat statusnya di sebelah. Statusnya di sebelah akan berubah menjadi konfirmasi perubahan. Nah, coba kita lihat kolom reportnya. Kolom reportnya seperti ini. Di sini sudah kosong ya, di pesanan dilihat. Kenapa? Karena tadi sudah berpindah ke sini. Coba kita buka. Nah, ini kita scroll, ada muncul di sini namanya Ayu Andira. Kita klik di sini. Nah, konfirmasi perubahannya belum bisa. Kenapa? Karena yang harus melakukan perubahan persetujuan adalah customer. Nah, kita coba lihat bagaimana cara agar supaya customer bisa merubah di aplikasinya. Kita masuk di aplikasi Ayo Toko. Kita klik. Oke, akan tampil seperti ini. Cara melihat dan merubah status, bisa kita klik belanja. Ini adalah aplikasi yang dipegang oleh customer ya. Nah, di sini ada muncul konfirmasi perubahan. Jadi ketika kita melakukan perubahan di back office, maka muncul di handphone customer di aplikasinya tanda seperti ini. Nah, silakan konfirmasi atau edukasi customer untuk membuat perubahan atau mengkonfirmasi perubahannya dengan cara dia klik konfirmasi perubahan, terus akan muncul tanda seperti ini ya. Ini dia. Karena di sini statusnya sudah berubah. Ini adalah barangnya. Nah, di sini itu lihat kenapa diberi tanda warna kuning. Nah, di sini ada muncul keterangan. Dari dia order 3 bungkus menjadi sisa 2 bungkus. Nah, itulah yang ingin kita mintai persetujuan. Setelah itu customer bisa langsung klik setuju. Nah, setelah dia klik setuju, maka statusnya akan berubah menjadi perubahan disetujui. Mari kita kembali ke menu back office. Kita masuk di menu back office. Ini dia. Oke. Kita kembali ke report, kita lihat apakah sudah berubah. Oke.
Jadi sudah berubah ya. Tadi ada 17, karena kita sudah rubah yang namanya Ayu Andira, dia akan berpindah ke sini. Perubahan disetujui. Seperti itu. Jadi dia akan melangkahi pesanan diproses. Kenapa? Karena dari sini langsung ke sini. Artinya kan prosesnya sudah diproses. Sisa minta persetujuan customer. Mari kita coba lihat. Setelah perubahan disetujui, siapa yang melakukan langkah selanjutnya? Yaitu admin atau CS ya. Bisa kita klik atau cari atas nama toko itu. Nah, ini dia. Kita bisa langsung klik saja jika banyak pilihan-pilihannya. Perubahan disetujui langsung muncul ini. Kita bisa klik Ayu Andira. Kemudian kita rubah statusnya di bawah. Bisa di sini pilih status. Seperti ini. Langsung pilih dalam pengiriman, lalu perbaruan status. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini statusnya sudah 4 ya perubahan. Setelah itu, mari kita lihat. Kita pindah lagi ke menu aplikasi yang ada di HP customer. Karena di sini tertulis sudah dalam pengiriman, artinya sudah dalam perjalanan. Misal barangnya sudah sampai, apa yang harus dilakukan? Maka kita akan berpindah ke pihak customer. Nah, di sini kita scroll dulu ya untuk mensinkron. Di sini ada tertulis dalam pengiriman. Kita klik begini. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dia lihat customer ketika mengorder. Mulai dari pesanannya masih di sini, terus dia akan lihat statusnya ketika admin atau CS sudah melihat pesanannya, terus minta konfirmasi, terus dia konfirmasi, lalu dalam pengiriman. Seperti itu. Nah, ini adalah status-status yang bisa dipantau oleh customer. Jadi bukan cuma admin yang bisa lihat proses-prosesnya, customer pun bisa lihat. Begitu cara untuk membaca status-status orderan. Setelah itu, perhatikan di bawah. Ketika barang customer sudah sampai, pastikan dan edukasi kembali ke customer bahwa ketika barangnya sudah sampai di aplikasinya, silakan disuruh klik barang telah diterima. Nah, saya klik barang telah diterima. Setelah itu akan muncul seperti ini. Menunya berubah menjadi warna kuning. Pesanan diterima. Jadi statusnya sudah berubah. Kemudian langkah selanjutnya kemana? Kita kembali lagi ke back office atau ke admin dan CS ya. Jadi kita pindah ke aplikasinya CS di gudang. Kita akan lihat report selanjutnya. Kita masuk. Oke. Di sini sudah muncul. Coba kita lihat di sini ya. Karena customer sudah menerima, kita buka. Oke, di sini ada namanya Ayu Andira. Dia sudah terima barangnya, maka kita klik. Langkah terakhirnya apa? Kita rubah statusnya menjadi pesanan selesai. Coba kita klik. Oke. Setelah pesanan selesai, maka akan berubah pula reportnya menjadi di kolom pesanan selesai. Coba kita masuk di pesanan selesai. Ini dia, sudah muncul Ayu Andira. Ketika semua langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, maka ini akan terbaca di pusat atau di kantor sempurna bahwa toko atas nama Ayu Andira sudah melakukan penginputan atau pengorderan melalui aplikasi Ayu SRC. Untuk apa melakukan proses ini semua sampai selesai? Gunanya untuk mendapatkan poin. Nah, cara untuk melihat poin bisa dilihat di sini. Ini adalah aplikasinya customer, bisa kita scroll. Nah, ketika sudah scroll, statusnya sudah berubah menjadi warna biru, pesanan selesai.
Seperti itu. Bagaimana cara untuk melihat poinnya? Kita kembalikan dulu ke sini. Terus ada di atas poin mitra. Ketik poin mitra. Dan kalian bisa pilih ini poin kamu. Nah, ini muncul pilihan-pilihan poin yang bisa mereka tukar jika mereka memiliki poin belanja. Jadi syaratnya adalah mereka harus belanja 1 juta untuk mendapatkan 1 poin. Untuk mendapatkan ini semua mereka harus mengumpulkan poin sampai 100. Seperti itu. Itu adalah cara-cara bagaimana melakukan pengorderan sampai selesai.